Jadi sudah. Berusaha lah. Jadi syarat mensucikan ada di dalam babel qada'ul hajat. Syarat membersihkan dari bersuci itu tidak harus pakai air. Istinja itu tidak harus pakai air. Bisa pakai batu. Sesuatu yang keras. Bata, kayu dan lain sebagainya. Yang penting dia bukan najis dan tidak halus. Dan tidak basah. Dan itu bendanya halal, artinya apa? Tidak dapat nyuri gitu. mau bersihin nggak ada nih pakainya jismnya tuh pakai gitu. Nggak boleh gitu. Misal ada anduknya sih jismnya. Apa tuh? Itu kan nggak boleh. Maka boleh pakai itu tisu. Tisu itu nanti selesai. Makanya tisu itu boleh minimal 3 kali. 3 kali. Paling sedikit. Paling sedikit. Di kantor banyak. Kemudian kalau lebih, tisunya itu harus muter-muter apa air? Yang tipis juga bisa. Yang irit aja, irit. Maksud saya 3 kali itu maksudnya saya ngambil tisu sekali, buang, ngambil lagi satu. boleh diambil yang besar, ucap kanan. Enggak pakai satu. Pakai satu, sebelah sini. Ngambil satu. Saya ngambil boleh, ngambil. Boleh. Saya banyak soalnya. Boleh, nggak apa-apa. Lebih baik. Enggak, maksudnya agak sulit untuk Betul. mengambil tempat yang lain, misalnya katakanlah kan harus tempatnya berbeda itu Pak. Agak sulit. Ngambil satu lagi, betul. Boleh. Minimum 3. Minimum 3 kali gitu. Muncul lah. Kalau masih basah, maka diusap terus sampai tidak ada basahnya. Itu kan lebar itu. Ganjil. 3 3 kali. ganjil. Kemudian kalau lebih harus ganjil gitu. Kalau misalkan Pak hitungannya lupa, udah pastikan aja ini ganjil gitu. Pak, itu J. hanya untuk tipis aja atau hajat besar? Hajar besar bisa. Hajar besar bisa. Asal pelan-pelan ya. Kalau lecet ya pelan-pelan. Repot kalau nggak ada air, nggak ada kertas gimana tuh? Istinja. Bisa. Ada air nggak ada kertas. Daun-daunan. Itu zaman dulu. Kalau kehabisan gitu kan? Kalau nggak kehabisan ya. Bawa aqua. Enggak, kalau nggak ada air kan suka kalau Nggak ada aqua, nggak ada air, nggak ada apa. nggak ada kertas. Iya. Ya udah. Ya apa kan nanti Batu. Nggak ada airnya. Cari batu cari dulu. ya, Bang. Daun-daunan lah daun. Pernah nggak Daun lagi? pisang. Hah? Di ini Tidak bisa, nggak bisa. di auto. Yang tidak boleh itu najis, sesuatu yang basah. Kalau kena air basah, dia harus pakai air. Tidak boleh pakai yang ini. Ini hanya untuk bersuci ya. Najisnya kalau kena ini, Dilap itu. maka tidak boleh dilap. Dia harus pakai kena air. Harus kena air najisnya. Ya, najisnya. Kalau najisnya kan kalau ini Kayak debu kan bisa, Pak? nggak bisa. Najis harus dihilangkan pakai air, tidak bisa pakai debu. Nah, debu kan juga bisa menghilangin. Nggak bisa. Untuk wudhu debu ini. Kalau kena najis tangan gitu ya, atau niprat, maka dia harus disiram pakai air. Tidak bisa pakai debu. Atau pakai tisu basah juga bisa kan? Kalau tisu basah, Iya, untuk cara menghilangin najis. oh ini nggak bisa. Kalau kecuali Ada najis airnya gimana? juga. Iya, caranya najisnya apa itu? Najisnya ainiyah atau hukmiyah. Kalau najisnya misalkan gini. Kan itu udah dibahas mengenai masalah najis. Nah, sudah selesai. Lagi di belakang dulu. Lagi gimana? Jadi nggak dicatat. Belum 2 kali. Ini najis kan kita sudah bahas sebetulnya najisnya. 3 ya. Ada apa namanya? Maafu. Mukhaffafa. Mukhaffafah, Maafu ya. Mughalladhah. mughalladhah, mutawassithah. Muisyarah nggak ada ya? Hah? Muisyarah. Mukhaffafah. Najis mu ya saroh. Wah. Maisir. Mukhaffafah.
Mukhafafah itu cuma satu najisnya. Anak Pernah laki-laki yang anak belum laki-laki baru minum susu ibunya aja. ya yang belum makan apa-apa di bawah usia 2 tahun baru minum susu ibunya saja. Sebagai menu utama. Enggak. Enggak minta mah. Kalau sudah tercampur maka dia jatuhnya mutawasito. Sedikit pun. Iya. Kalau sudah tercampur sudah. 3 bulan udah kasih Maksud pisang. misalkan Enggak tambahan tok misalkan gitu. Iya, tetap udah makan yang lain artinya enggak isi. Ya, enggak penjelasannya kalau saya dulu dikasih tahu gitu. Ya. Kenapa? Jadi menu utamanya adalah Betul. AC, kalau itu yang lain itu tambahan Jadi, sampingan, bukan menu cemilan. utama. Cemilan gitu lah. Nggak sampai kenyang. Enggak apa-apa. tapi kalau dia sudah makan jadi suplemen sama-sama makan kedua. Itu udah enggak boleh. Nah, jadi kalau dia sudah makan, udah minum, cuma ditambah makanan, maka dia mutawasito. Mukhafafah ya gitu. Mughaladzah. Dan jelas. Ini yang jelas kan mutawasito. Selain itu adalah mutawasito. Paling gampang. Ya. Mutawasito itu hadis apa namanya yang tengah-tengah. Nah, mutawasito itu ada 2. Ada yang ainiyah, Lihat ya. Kasat mata. ada yang hukmiyah. Kalau jelas ada rupa, warna, bau, Rasa rasa, dirasakin. masa jadinya ainiyah? Iya, betul. Kalau ada rasa, ada bau, ada warna, maka jadinya ainiyah. Ada satu saja, maka masuknya ainiyah. Bagaimana menghilangkannya? Dihilangkan dulu semua bentuknya. Sampai hilang, kemudian baru disiram. Jadikan dulu jadi hukmiyah. Karena kalau ainiyah dia harus dihilangkan dulu. Kalau misalkan ada najis, kena kencing gitu, disiram, najisnya kemana-mana. Iya, semuanya jadi najis. Harus siram lagi kan? Disiram lagi mau kemana-mana gitu. Makanya caranya gimana kalau ada najis? Katakanlah di sini ada najis, gitu. Ada air kencing anak kecil. Kita lap dulu, lap pakai tisu atau apa, pakai kertas, kemudian dibuang jadi najis sampai dia kering. Kalau kering, kemudian kalau bisa kita tunggu sampai dia tidak ada bekasnya. Atau kalau misalkan ini sudah jadi kering gini, udah ada ainiyahnya, ya sudah kita tunggu kalau sampai kering. Kalau bisa kita Bukannya tidak dilap sampai kering. dilap sampai kering juga boleh. Dilap Dilap sampai kering. Kalau sampai kering, Baru masih ada kering, ininya. baru disiram. Satu apa namanya cibuk itu sudah Gayung. cukup. Satu apa namanya centong, satu gayung. Biar cukup. Tapi kalau masih ada ininya, rupanya, kalau masih ada rupanya gitu, misalkan apa namanya air tadi masih basah, maka disiram, gitu kan? Ini agak susah kalau jadi ainiyah. Ada rupanya atau apa gitu. Makanya dihilangkan dulu sampai dia kering. Baju kalau kena najis, caranya tadi bajunya ditaruh kemudian disiram pakai air terus sampai meluber. Jangan ada air masukin baju, maka airnya jadi najis semua. Makanya apa namanya kalau bisa nyuci itu airnya mengalir. Suci. Mengalir. Kalau darah terus digosok-gosok nggak hilang-hilang gimana? Ya itu maafu. Sesuatu yang sudah apa namanya sudah diusahakan kemudian tidak hilang-hilang ya sudah. Jadi dianggap bersih ya. I'm sorry. Jadi baunya udah nggak ada cuma warnanya aja kelihatan merah itu apa ya? Di antara semuanya darah Hah? paling susah itu. Hah? Di antara semua. Betul. Ya, kalau ada warnanya aja ya. Nih ya, dukhul waktu. Terus Tutup aurat. menutup aurat. Ya. Satrul aurati. Menutup aurat. Ya. Perempuan nggak harus pakai mukena, yang penting nutup aurat sudah beres. Tapi ada juga yang kalau di Mekah tuh saya lihat Maimun betisnya nampak sholat. Betisnya apa? Iya. Perempuan. Perempuan. Ya, ya. Ada. Ya, kalau nggak ada yang nggak punya pakaian ya. Ada tuh orang dari Afrika Ya, kaki, memang ada. kaki mereka tuh nampak. Ada.
dia rok itu tinggal betis. Ada tangan juga sampai suka ini. Tutupin Bu, tutupin. Ya nggak boleh kalau Nggak boleh. nggak boleh. Semua mazhab, semua mazhab itu sepakat ya, nutup aurat itu adalah harus. Dan di dalam hadisnya itu banyak sekali tentang nutup aurat. Mungkin mazhab Maliki mungkin Nggak, boleh. semuanya ini. Hanya perbedaannya hanya mengenai mazhab aurat laki-laki saja. Kalau aurat perempuan semuanya sama. Aturannya ada. Tapi harus tutup. Jangan Iya. Kalau perempuannya sama semua kalau perempuan. Kasus itu kalau banyak begitu semua baru itu mungkin dia mengikut suatu masa. Kalau cuma 1-2 mungkin dia lalai. Lalai ya. Istilahnya oknum. Nah, kalau banyak nah ini perlu di. Itu ya, satrul aurat. Termasuk pakaian yang tipis. Tipis kelihatan warna tubuhnya juga tidak boleh. Atau yang apa? Yang Transparan. ngapret. Diusahakan ya, diusahakan tidak ngepres meskipun ketutup tubuh, diusahakan tidak boleh ketat. Laki-laki juga termasuk begitu. Makanya Rasulullah pakai jubah atau orang Indonesia pakai sarung. Perempuan juga begitu. Makanya Rasul pakai jubah, ada orang Arab pakai jubah. Memang iya pakai jubah memang nggak kelihatan gitu. Bentuknya kan nggak keluar. Jadi maksudnya lurus itu aja kan? Enggak gitu bentuk. Nggak Pakai melek. kaos nggak boleh. Nggak apa, maksudnya nggak ngepres gitu. Terlalu. Ngepres gitu. Seksi terlalu seksi gitu. Ada yang bilang celana panjang pun nggak boleh tuh katanya, bentuk gitu. Harus ditutup. Kalau orang Malaysia kan pakai sarung separuh. Kalau celana panjang senam kali yang senam. Makanya bapak saya selalu sholat pakai sarung. Sarungan ya? Sarungan sama topong, pakai topong. Kalau saya lupa gitu, Sama apa? pakai topi, topong, istilahnya baru Peci, topong. peci. Cirebon. Peci, Pakai peci. sarung sama Topong. topong. Kalau nggak pakai gitu, nggak pakai sarung tuh, kayak sama dia aja. Emang Sarungnya wajib. besar. Ya udah terpengaruh. Sarung, topong. Topi, sari. Ya, ini ya, ininya masih ada 3 lagi. Selendangnya, Ini aja ya, kita mempercepat lagi. Jadi ada 3 lagi setuju. 5 berarti ya syaratnya? Enggak, 9. Loh, mana 9? Itu 5 Ada tambah 3 lagi. 3, 8. 3 lagi. Kita sudah pernah bahas. Iya. Sudah pernah bahas. Coba disebut aja, cepat aja set gitu. Nggak bisa ditulis ya. Nanti tanya lagi, salah lagi. Nggak capek Kan lagi. tadi 5 dulu kan nanti nambah 3. Berangkal. Oh, Akal, Islam. balik. Islam. Itu bukan rukun. Bukan, ini Syarat. masuknya syarat. Islam ya, sekalian gitu. Islam. Nah. Udah cukup. Ada lagi. Apa? Balik, udah. Balik nggak jadi ini kan? Enggak, Anak ini kecil. syarat ini ya, syarat sholat. Syarat sholat Bukan. balik nggak masuk. Nggak mesti balik, kan? Nggak mesti balik. Sudah masuk Islam itu. Iya, Islam, ada Islam. Islam. Udah lupa. Sebentar, ada lagi satu. Islam. Hah? Berakal. Berakal. Niat masuk dalam sholat. Mimpi. Syarat. Ada orang mengatakan berdiri masuk dalam syarat sholat. Ada ulama mengatakan berdiri itu masuknya dalam rukun sholat. Aha. 9. Ada satu lagi 9. Ya nanti lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7. Hah? Baru 7. 7. 1, 2, Dua 3, 4, lagi. 5, 6, 7. 2 lagi, Mat. 2 lagi. Ya, kapan-kapan lah. Ya, ntar lah kita. Saya kemudian Tahun lagi. depan insyaallah. Enggak nyampe. Kemudian apa namanya tentang sholat itu fakabir semakro ya sini takbir kemudian baca Quran Sama niat dulu. kemudian di sini enggak ya ditentukan mengenai hadis ini ya mengenai hadis ini. Nah dari hadis ini sebetulnya disebutkan mengenai tumak ninah. Jadi diam setelah bergerak. Yang penting adalah diam setelah bergerak. Ruku, Allahu Akbar. Diam dulu. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Ketika diam itu tidak boleh ada gerak sesuatu. Ya. Ruku gitu atau
ketika ruku, Allahu Akbar gitu kan ruku, Gerak-gerak. nggak boleh bergerak ini gerak-gerak. Kalau di Diam. pegas pak. Pegel loh. Efek gaya gitu. Harus ininya lurus punggung. Nanti ada hadisnya. Kalau disenggol Pak Ustadz tuh. Lain lagi, singgul. Harus diam, tak diam, yang tidak diam, sujud diam, kemudian duduk diam, kemudian diam, kemudian harus ada diam. Kayaknya itu penting sekali deh sampai ditulis beberapa Iya. kali. Tumaknina. Tumaknina. Makanya tumaknina itu maksudnya diam. Ya, sampai stabil. Iya. Sekadar bacaan subhanallah gitu. Sekadar bacaan subhanallah. Ya, subhanallah. Diam. Allahu Akbar subhanallah. Makanya kalau ini kan kalau apa namanya orang tarawih yang 23 Ya cukup ya udah. Asal tumaknina. udah cukup. Iya, nggak perlu baca apa. Enggak perlu baca apa-apa. Bacaannya itu sudah. Karena di sini disebutkan hanya tumaknina, bacaan batasan tumaknina hanya bacaan. Sama kalau kita ngikuti ke imamnya orang Turki itu biasanya bacaan ada 2 duduk itu cepat sekali. Kamu nggak baca sih? Nggak baca. Robi Fili, Mereka nggak ada. Ada. Nggak ada. Kan ada tuntunan Robi Fili. Hanya 2 kali itu udah cukup. Hadis itu apa yang nggak sampai wahabi. Robi Fili nggak panjang. Kalau kita kan biasanya agak panjang kan. Itu ngantuk Doa NU. iftitahnya juga cepet kan doa iftitah. Itu apa media itu? Ya, ini mengenai rukun-rukun sholat ya, mungkin rukun sholat. Rukun sholat karena tumaknina disebutin semua, berarti di sini ada 19. Kalau sholat ada 9, kalau rukun sholat ada 19. Kalau tumakninah disebut ya. Karena tumaknina disebut semua ini, Ya, semua. masuk dalam rukun gitu ya. Iya, rukun tumaknina. Enggak, rukuk dengan tumaknina Rukuk. satu pak. Kemudian tumaknina. Rukuk dengan tumaknina satu. Ya, kalau di sini disebutin tumaknina. Sujud Berarti dengan tumaknina rukuk. satu. Rukuknya sendiri adalah rukun. Ya dengan tumaknina. Tumakninanya adalah rukun. Nanti tidak. Intidal, Tumaknina. tumaknina. Makanya ada disebutkan ada 19. 19. Lebih enak rukuk dengan tumaknina, tidak dengan tumaknina. Tuh, kalau itu Ringkes nantinya ya? ada 13. Oh, gitu. Jadi idealnya gitu lah ya. Rukun dan tumaknina. Yang tumakninah tuh hanya gerakannya aja kan. Iya. Diam saat. Nggak ada atahiyat Nggak ada dengan gerakan. tumakninah nggak ada. Atahiyat dengan tumakninah nggak ada. Adanya duduk. Pokoknya rukun. Duduk dengan tumaknina. Duduk Enggak, dengan tumaknina. maksudnya baca atahiyat dengan tumakninah. Nggak ada. Enggak ada, yang penting salam aja. Oh, ya enggak. Ini tumaknina itu diam sejenak. Diam kok. sejenak. Maunya baca Al-Fatihah dengan tumakninah. Arkan sholat. Berdiri. Rukun sholat ya. Rukun sholat. Yang pertama Niat. qiyam, berdiri. Yang kedua niat. Yang ketiga takbir. Takbiratul ihram ya. Islam ya. Oh di situ di qiyam sudah dianggap rukun sholat ya? Iya, masuk ke rukun sholat. Kalau tadi 9 itu masuk qiyam itu masuk ke dalam syarat sholat. Baca Fatihah. Nah, ini ya. Ini kemudian summa qra' ma tayassara minal Qur'an, Fatihah. Kemudian Rukuk ruku. dengan tumaknina. Ya, biasanya waktu maknina tuh. Ma'atu maknina. Ma'atu maknina. Kemudian i'tidal. Tumaknina. Sujud dengan tumaknina. Kemudian Duduk di antara sujud. julus. Baina sajdatain. Aduh ke saya. Waktu ma'atu. Kesenggol tadi ya? Iya. Waduh. Pak Masuki tadi ya karena lagi makan tadi. Ini nih. Mati. Enggak, kesenggol terus ngadepnya ke Pak Masuki tadi. Saya lagi ngantuk gini. Enggak lagi makan tadi loh. Jangan
dia dulu ya. Ini ya. Enggak dimasukin suara. Qiyam, niat itu Masuk rukun. kemudian takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram kalau dalam mazhab Syafi'i ini digabung. Niatnya di dalam hati, takbirnya di dalam Ucapan. ucapan. Tidak boleh takbirnya tidak boleh pelan. Takbir harus kedengaran minimal telinga sendiri. Fatihah juga minimal kedengaran sendiri. Ruku ya, pandangannya tetap pandangan sujud, terus ininya harus lurus. Ya. Tidak boleh terlalu melengkung, tidak boleh terlalu tegak. 90 derajat. Lurus 90 derajat. Kayak gini. Kayak kobra gitu. Kayak meja gitu. Kalau punya gelasnya kayak nggak bertumpah ya. Kemudian berdiri ya, berdiri lurus kayak gini dan sujud. Sujud tangannya tidak boleh seperti hewan. Ya, seperti anjing gini. Apa namanya? Tangan sampai sininya ikut tekuk tangannya saja. Kemudian kakinya dipadal. Di apa namanya? Tekuk. Tekuk dihadapkan kepada kiblat. Kecuali kalau sakit. Harus dipadal, harus diginikan kakinya. Pancal kan. Ya, pancal ya? Pancal. Ya, padal kalau di Cirebon padal sih. Padal. Ini lutut. Ya, lutut termasuk itu. Kalau dalam sujud, ingat apa namanya, kepala tidak boleh tertutup. Ya, Kening. ya, kepala, kening ya, kening. Di sini tidak boleh tertutup. Nah, itu tutup itu. Hah? Nggak apa-apa, kalau gini kan gini. Kalau gini nggak boleh nih. Tarik ke atas. Ininya. Terutama yang punya rambut, hati-hati. Semua punya. Semua punya. Yang punya menghalangi kepala. Rambutnya udah nggak ada nih. Pada itu juga. Saya udah nggak ada kan. Sengaja ini. Ya insya Allah itu ya. Insya Allah. Ini baru disebutkan sama sekali. Wal Ibnu Majah dan bagi Ibnu Majah bi isnadi Muslim dari sanadnya Imam Muslim hatta ma'inna qa'iman. Sehingga dia tumakninah ketika berdiri, maksudnya ketika i'tidal juga tumakninah. Tadi tidak disebutkan. Ya. Sumarfa hatta atadila qa'iman tapi tidak Ini disebutkan masalah tadi ini. tumakninah. Nah, hadis di bawahnya. Oh, ya. Betul. Kemudian wa mislu fi hadis Rifa'ah ibn Rafi' dari Rifa'ah ibn Rafi' inda Ahmad menurut Imam Ibnu Ahmad wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban hatta ma'inna qa'iman sehingga ketika rukuk pun dia tumakninah. Wali Ahmad dan bagi Imam Ahmad fa'aqim maka dirikanlah sulbaka makanya tulang-tulangnya hatta tarji'a sehingga kembali al-'idhamu tulang-tulangnya. Sehingga berdiri tegak. Nah, berdiri tegak dan ulama mengatakan kembalilah seperti posisi semula. Maka i'tidal itu ada dua orang macam. Ada yang gini, ada yang gini. Posisi semula itu seperti apa? Ada ulama yang mengatakan bahwa posisi semula adalah ketika dia sidaqah. Maka ulama mengatakan ada i'tidal itu langsung berdirinya sedekap seperti ketika awal sholat, ketika dia Fatihah. Ada maka kalau Imam Ahmad kemudian Imam Syafi'i hatta tarja'al izam sehingga tulang itu dibiarkan lurus. Sehingga tidak boleh begini karena ini tertekuk. Ya, tertekuk ya. Tapi dalam hadis yang lain sehingga posisinya seperti semula. Kalau posisinya seperti semula, maka orang yang sedekap itu menggunakan hadis yang itu sehingga kembalilah ke posisi semula. Kalau orang Iran atau Syiah dia punya kayak perang dari tangan ke bawah gitu juga. Kalau Imam Ahmad termasuk Imam Syafi'i fa'aqim sulbaka hatta tarji'an itu. Sehingga tulang-tulang itu rasanya bebas gitu seperti di relax ya, relax. Kalau relax berarti tangan dijatuhkan semuanya ini. Relax saja kayak berdiri. Yang mengatakan bahwa waktu berdiri tangan gini itu ambil banyak hadis, Pak. Ada hadisnya nanti seperti itu. Kalau tarji'ul izam itu kembali pada tempatnya bukan? Hatta tarji'a sehingga kembali al-'idhamu tulangmu
kembali tulang-tulangmu. Iya, maksudnya Bukan lurus bukan loh. bukan, maksudnya sehingga kembali ke tulang, sehingga refleks gitu. Iya. Kalau di yang sini, hadis sebelumnya kan sini lurus ada kembali ada ke kata-katanya nih. Asulbu kulla dhurin lahu faqar. Setiap tulang belulang tuh ada ruas-ruasnya. Ruas-ruasnya dibilang Relax ya. dirilekskan. Gitu. Di sini ada keterangannya. Kalau di hadis ininya langsung di bawahnya ada keterangan. Jadi maksudnya adalah dia direflekskan semuanya. Maksud dari Penafsiran hadis itu. iya, tapi maksud penafsiran hadis ini kan yang dimaksud dari kata ini adalah hatta tarji'ul idham. Sehingga kembali tulang belulangnya menjadi refleks kembali gitu. Insyaallah itu ya. Tapi kalau dari praktik, gimana kalau dari praktik sahabat? Praktik para sahabat, kalau Imam Syafi'i yang melihat, termasuk Imam Hanafi, melihatnya itu dilepas semuanya. Makanya diikuti oleh Imam Syafi'i. Hadisnya gitu. Terus mazhab lagi yang lain? Ada mazhab kayak misalkan mazhab Maliki, Hambali. Maliki juga dilepas gitu. Hambali juga sebagian dilepas. Tapi Imam Maliki nanti ada yang dikembalikan kepada ruas. Ada juga. Ada dua pendapat Imam Maliki. mazhab Ustadz Maimun. Kalau saya ngikut mazhab Syafi'i. Hadisnya Syafi'i bagus insyaallah. Ada ini. Ini ya insyaallah. Wala Nasai dan bagi Imam Nasai wa Abi Daud dan Imam Abi Daud min hadis Rifa'ah, dari hadisnya Rifa'ah, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahu Allah Ta'ala thumma yukabbirullaha Ta'ala wa yahmaduhu wa yuthni alaihi wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmadillah wa kabbir wa hallil. Innaha, sesungguhnya la tatimu tidak sempurna sholatu ahadikum, sholatnya salah satu di antara kamu, hatta yusbighul wudu, sehingga wudunya sempurna. Tadi sudah dibahas mengenai masalah sempurna. Kama amarallahu ta'ala, seperti yang Allah perintahkan kepadamu, seperti yang Allah perintahkan mengenai hal ini. Tsumma yukabbir, kemudian takbirlah Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, wa yahmaduhu, dan memuji, wa yuthni alaihi, dan memberikan pujian juga kepada Allah. Maksudnya baca Fatihah. Ya, baca doa iftitah ini termasuknya. Doa iftitah itu termasuk ada hamdalahnya, ada ada memujinya, ada tasbihnya. Fa in kana ma'aka Qur'anun, jika ada Quran bersamamu, faqra, bacalah. Maksudnya setelah baca takbir, kemudian kamu bisa baca Quran, ada Fatihahnya, baca Fatihah. Kalau enggak, kalau enggak ada, enggak punya hafalan Fatihah, fahmadillah, maka bacalah alhamdulillah. Mau sholat enggak tahu baca apa gitu, enggak tahu apa-apa. Ya sudah, baca alhamdulillah gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Udah, terus ini. Artinya kalau orang kondisinya Fatihah itu nggak bisa gitu loh. Ya itu, maka bisa diganti dengan hamdalah, takbir, tahlil. Catatan kaki paginya baca kaki. Jin. Monggo. Pak, tadi yang dimaksud sujudnya, duduknya begini ya Pak ya? Iya. Tapi Sujud. Nah, sujud. Duduk, kalau duduk Nanti ada, duduk ada. Oh, duduk. Ya, belum dibahas. Soalnya pengalaman ini waktu kita ngajar anak-anak PFP itu banyak protes ketika saya tunjukkan bahwa duduknya begini. Wah, gitu dia bilang. Dan kebanyakan saya lihat itu Anpa duduk biasa. Anpa duduk yang Nadim kayaknya ya. Ya itu cuma kamu. Ada dua, nanti ada yang berdirikan begini, ada yang begini.
Tawaruk itu ada dua ya modelnya. Ada tawaruk dalam satu kaki, ada tawaruk dalam dua kaki. Nanti ada dua. Masih Dua-duanya belum sampai. masih berdiri sih. Mengenai tadi Fatihah. Fatihah ini harus wajib ya. Makanya orang kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa Fatihah itu harus, bukan hanya bagi imam, tapi bagi makmum. Karena nanti ada hadisnya juga, la sholata liman la fatihalah. Tidak sah sholatnya kalau tidak baca Fatihah. Makanya tidak hanya imamnya, makmumnya juga baca Fatihah. Makanya kalau di di pesantren itu setelah baca Fatihah nunggu imamnya itu nunggu agak panjang gitu. Ya. Supaya makmumnya memungkinkan baca Fatihah. Selesai baca Fatihah baru dengar sama-sama surat. Bagaimana kalau baca surat? Nah, kalau Imam Syafi'i, hukum mendengarkan surat itu hukumnya adalah sunnah, sedangkan Fatihah adalah hukumnya wajib. Maka bagi mazhab Syafi'i, ketika imam baca surat, maka makmum baca Fatihah. Ada yang bilang itu baca Quran tuh nggak mau dengarkan. Nah, itu. Ya, kalau yang saya Situ. dengar malah kebalik. Tapi ada itu, ada Yang saya ilah. dengar yang bilang bahwa Fatihah wajib itu hadis, Nah, yang Quran. bilang Ang mendengarkan itu Quran. Jadi harus didulukan yang Quran gitu. jadi membaca Quran, orang membaca Quran, wa idza dzukirallahu fadhkur, gimana ayat apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Ayat. Ya. Jadi jika disebutkan Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an, maka diam dan dengarkanlah. Maksudnya ketika sebetulnya misalkan begini, ada orang baca Quran gitu. Wajib didengarkan nggak? Boleh nggak kita ngobrol? Kalau kita di situ ya. Boleh nggak kita ngobrol? Itu kan anjurannya. Makruh kita ngobrol. Anjurannya kan. Anjurannya adalah diam dan dengarkan. dia adalah mendengarkan anjurannya itu. Tapi kalau ada ngobrol, ada orang baca Quran, nggak haram, Makruh. makruh. Ya. Artinya apa? Kalau dia baca Quran, kita baca Fatihah, kita makruh. Tapi hukum kita baca Fatihah adalah Masih. wajib.